Nah, saya mau cerita sedikit nih ya tentang dosen. Bagi yang pernah kuliah pasti tahu dong dosen. Ada dosen yang ngomongnya singkat tuh sangat jelas. Ada dosen yang ngomongnya tuh panjang kali lebar, luas banget lah omongannya, tapi yang ngerti hanya dia. Kali ini di Sudut Merah sudah hadir bersama saya akan bahas tentang gimana sih caranya ngajar yang enak itu, apalagi ada humornya. Ulwan Fahri, wah Ulwan. Terima kasih Bang Ewel sudah diundang lagi. Iya, ini udah dua kali ya. Dua kali. Biasa kalau udah kedua ada ketiga tuh dan seterusnya. Boleh Mas. Nah saya tertarik undang Ulwan karena Ulwan kirimin saya nih buku bagus banget ya. Ini e-book yang dikirimin. Teaching with Humor. Sama dengan aha. Iya. Ini daftar isinya juga oke banget di sini. Ini menarik ya buat siapa yang suka ngajar ataupun yang berminat menjadi seorang pengajar begitu ya, menjadi seorang pendidik. Ada ini di bab 1, darurat humor di ruang kelas. From dosen killer to dosen ger. Nah, Wan, ini ceritakan dulu nih soal buku ini. Kenapa buku ini bisa ada? Iya. Sebelumnya kita harus koreksi ada itu Bang. Karena saya ngirimnya ke Bang Ewel baru dalam format PDF nih ya kan. Padahal kami harusnya kasih lah ya dummy-nya. Tapi memang ini kebetulan di take ketika finalisasi. Jadi harapannya ketika nanti udah tayang sudah ready tuh bukunya. Jadi ini Bang, kami dari teman-teman Institut Humor Indonesia Kini sebenarnya mayoritas dosen. Oh oke. Jadi dari foundernya Pak Dani, Pak Seno Gumira, beliau kan juga ngajar. Terus Mas Yaser yang dulu di SK dan sekarang juga jadi seleb TikTok, sebenarnya juga pengajar. Mbak Nofri yang satu kampus juga ngajarnya sama Bang Ewel pengajar. Nah saya baru masuk sebagai pengajar terakhir-terakhir nih. Karena memang baru junior lah ya, masih pemula banget. Nah kami itu kepingin memopulerkan humor sebagai strategi pembelajaran Bang. Jadi kami pertama dari pengalaman, cerita-cerita. Kayak Mbak Nofri itu yang tadi Bang Ewel sebutin, dulunya memang pengakuannya adalah dosen killer. Tapi sekarang mulai tobat dalam tanda petik dan menjadi dosen yang lebih adaptif dan lebih fleksibel, nyantai lah kalau kita bisa bilang. Nah terus di library juga banyak banget Bang sebenarnya. Di Library of Humor Studies, perpustakaan humor yang IHIK kelola itu banyak buku tentang humor untuk pendidikan, pedagogi. Dari yang level anak-anak preschool sampai yang higher education, yang university. Dan kami coba kurasi berbagai macam buku lintas disiplin itu untuk jadi sebuah tulisan dan insight, tips dan trik yang langsung bisa dipakai. Bahkan untuk beberapa jurusan, 19 jurusan kami. Jadi kami value-nya adalah mencoba untuk memopulerkan humor dalam lingkungan kelas. Karena kita juga menghadapi beberapa tantangan nih Bang. Bang Ewel nanti boleh tambahin dari pengalamannya sendiri mungkin. Pertama, mental health. Nah kan, jadi kami ngobrol dengan Prof. Semiarto Aji, beliau sempat jadi dekan di FISIP UI, bahwa sekitar 60% itu maba di FISIP UI, belum kuliah, sudah mengalami gejala depresi. Bawaan atau faktor di luar kampus. Yang itu menjadi sebuah pressure ternyata. Mungkin juga karena ini levelnya kampus yang seleksinya lumayan ketat. Jadi orang-orang itu giat. Dan itu membuat tidak semua mahasiswa itu dalam kondisi yang sama Bang untuk belajar. Siap secara mental dan fisik. Terus kemudian kita juga ngelihat fenomena yang beberapa waktu ini juga lagi trending. Di US katanya ada mahasiswa yang belum bisa baca. Kita sempat lihat kalau beberapa konten juga biasanya di TikTok itu yang kayak debat-debat atau yang apa istilahnya gimmick gitu, anak-anak sekolah yang ditanya pengetahuan umum atau hitungan, itu beberapa kan ada yang miss atau jawabannya ngaco gitu. Nah, ada salah satu strategi yang barangkali perlu gitu kita pakai untuk memantik semangat belajar di luar kelas. Karena waktu belajar juga terbatas ya Bang kalau di dalam kelas. Jadi memang proses pembelajaran itu harusnya long life gitu. Gak cuma dalam kelas. Iya benar sih, kalau dulu pengalaman saya kuliah gitu, bahkan sekolah kalau dosennya atau gurunya itu ada humor-humornya, kita lucu ya pada suka ya. Kalau dosen killer
Ya pada gimana ya, pada bersiasat supaya dapat nilainya bagus atau ngikutin pola dari dosennya gitu loh. Ya. Kita memang benar-benar jadi kayak gimana di bawah tekanan, under pressure gitu. Nah, tapi kalau dosennya itu ada humornya gitu ya, artinya memang bisa mencairkan suasana itu kita juga betah di Betul. kelas. Tapi masalahnya Mm-mm. kan tidak semua orang punya sense of humor Iya. dan tahu bagaimana caranya merangkai humor. Walaupun mungkin dia ada niat, akhirnya dia bilang, "Ih, garing ya dosen gue." Nah, itu gimana? Itu dia Bang. Jadi di buku ini memang sebenarnya kami itu tidak cuma mengadvokasi humor dalam pembelajaran itu dalam bentuk verbal atau istilah teknisnya itu joke telling gitu. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu untuk mengaplikasikan humor dalam pengajaran. Bisa dengan beberapa strategi lain. Misalnya bikin role play, konsep role play yang didesain gitu. Kami taruh beberapa idenya. Beberapa kami adaptasi dari buku-buku yang ada di sini, termasuk proses assessment Bang. Dulu kita biasanya kalau pilihan ganda gitu ya, ngerjain soal, itu kan pertama jawabannya mirip-mirip. Iya. Ya kan? Dan semakin tinggi jebakan untuk salah. Tapi ada ini bukunya di sini juga, kebetulan saya bawa Humor as an Instructional Defibrillator. Saya pernah foto juga sama pengarangnya Ronald A. Burke. Beliau itu mengadvokasi supaya gimana kalau dalam beberapa pilihan ganda itu ada satu yang sudah jelas salah, tapi sekalian dibikin salah, dibikin paradoks, dibikin orang tuh sehingga ketika baca pilihan ganda jawaban tuh nggak deg-degan mulu, nggak perlu kancingnya gerak mulu tuh Bang, ya, gerakan kan. Jadi kalau misalnya dari 5 misalnya A sampai E udah jelas yang E misalnya ya yang pasti salah gitu. Jadi kancingnya cukup A sampai D aja atau mikirnya dari 4 opsi aja. Kira-kira kayak gitu sih Bang strateginya, termasuk dalam materinya. Iya. Karena Abang kan dosen komunikasi, humor dan komedi itu sebenarnya lintas disiplin. Di komunikasi sangat mudah contohnya karena kita bisa menganalisis misalnya spesial, menganalisis film, komedi, apa sih impactnya secara cultural gitu. Tapi di jurusan-jurusan lain pun sebenarnya bersinggungan dengan humor. Misalnya psikologi, terus matematika, arsitektur bahkan. Jadi ada di di Eropa misalnya itu ada pengaruh tertentu bahwa desain arsitektur macam ini itu bisa dipahami sebagai arsitektur humor. Nah itu kan bisa mengenalkan sebagai misalnya penanda zaman, kenapa seperti itu dan seterusnya. Ya menarik tadi Luan bicara soal-soal di ketika ujian tuh ada pilihan ganda ya. Kayaknya gampang tapi susah, paling kalau ganda campuran tuh. Mana lawannya ini ya kelas-kelas dunia ya. Iya, gitu kan. bisa rubber set biasanya. Tambah lagi, nggak bisa habis nih. Ya saya sebagai dosen ya juga punya pengalaman. Jadi pernah di kelas itu, kelasnya kecil cuma 17 orang waktu itu. Mereka sebagian besar tahu saya seorang stand up comedian. Ya apa jadi tahu karena satu orang tahu gitu kemudian membocorkan gitu ya. Akhirnya mereka minta bisa nggak sir gitu sebelum kita mulai kelas kita open mic dulu gantian. Jadi pernah seperti itu. Menawarkan diri mereka. Ya, Oke. jadi pernah waktu jadi sebelum kelas dimulai ada yang open mic dulu. Nah, kemudian nanti saya kasih masukan gitu ya. Dan beberapa yang awalnya kan, waduh saya nggak bisa lucu. Lihat teman-temannya berani, akhirnya mereka mencoba juga. Yeah. Dan saya agak takjub juga karena rata-rata lucu. Lucu ya karena mungkin mereka belajar ya, gitu belajar. Walaupun ada kadang-kadang beatnya itu diambil dari komika yang sudah ada gitu loh. Tapi nggak apa-apa kan cuma di kelas saja. Nah kalau saya sendiri memang kalau ngajar itu lihat dulu nih situasinya seperti apa. Ya karena kalau seandainya saya langsung awal udah lucu gitu, nanti disangka tuh kelas stand up comedy nanti. Itu dia Bang, saya sih bersyukur gitu. Ada dosen seperti Bang Iwel gitu ya yang datang itu dengan persona terbuka. Dengan keinginan atau bahkan ide-ide dari mahasiswa. Karena kan ada ya beberapa setting kelas yang mana dosennya itu adalah pemilik kuasa penuh di kelas itu membuat aturan yang kita bisa sebut misalnya bikin kaku atau killer dan lain sebagainya. Nah itu dia salah satu yang pingin kita advokasi Bang, kami advokasi bahwa dosen itu memang secara hierarkis berada di atas peserta ajarnya. Namun bukan berarti itu bisa di-exercise terus-menerus tuh power. Bisa juga kita dengan setting the tone lah istilahnya. Bang Iwel dengan ya boleh gitu. Itu kan adalah sebuah
menerima ajakan itu, membuat kelas harapannya bondingnya lebih oke, hubungannya tidak terlalu kaku. Mahasiswa lebih berani bersuara karena biasanya kalau di kelas yang kaku banget, mahasiswanya yang ditunjuk baru ngomong, nggak ada pertanyaan apalagi inisiatif kayak begitu. Iya, karena mahasiswa juga bermacam-macam ya. Dosen juga harus bisa melihat itu dengan baik. Ada mahasiswa yang menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan, ya kan? Kita kita tanya gitu ya, dijawab apa Pak gitu ya. Jadi dia dengan pertanyaan. Itu filosofis banget sebenarnya. Ada yang mahasiswa yang menjawab pertanyaan itu dengan perintah. Ya, kita tanya ulangin Pak gitu. Dan ada juga mahasiswa yang menjawab pertanyaan itu dengan sangat cepat sekali. Pertanyaan kita belum selesai dia udah bisa jawab dengan baik. Nggak tahu Pak gitu. Jadi kayak, Ulwan nggak tahu Pak. Gitu. Pak. Dia langsung seperti itu. Nah, jadi tentu semua dosen pingin kelasnya itu mahasiswanya betah. Iya kan? Nah, anak saya kan sekarang kuliah semester 3, pulang kuliah itu suka cerita tentang dosen-dosennya. Ada yang asik, ada yang bikin ngantuk dan sebagainya begitu. Nah, apa sih hal yang mendasar yang harus diketahui sama dosen ini agar dia itu bisa mengajar dengan enak gitu, dengan fun, yang ada humornya lah gitu. Walaupun humor itu tidak harus verbal yang Ulwan bilang tadi. Betul. Kami mulai buku itu Bang, di pendahuluan ada setidaknya ya 3 tips praktis yang kami tawarkan. Ini bahkan juga jadi bisa jadi kami terbuka gitu untuk konsultasi lebih lanjut gitu. Kami itu pingin ngajak bahwa sebenarnya dosen itu, pengajar itu perlu membuka diri dengan peluang-peluang terjadinya keseruan. Kita nggak sebut humor lah. Karena keseruan tuh sebenarnya bisa datang dari mana aja. Tapi salah satu yang istilahnya diutamakan gitu ya, itu adalah dari humor. Nah, gimana sih beberapa stepnya itu? Yang pertama kami ngajak tertawa. Jadi ada kami sempat ikut course di Latrobe University waktu itu secara online, dan dosennya itu mengajarkan bahwa pentingnya ketawa yang disengaja 1 menit aja. Jadi beneran tuh Bang, kami di kelas Zoom itu di pertemuan keberapa di timer sama dosennya. Dosennya pegang stopwatch gitu ya di sini. Ayo kita kayak semacam tertawa mulai dalam 3, 2, 1 tes gitu. Ketawa semua kita sampai countdown-nya habis. Karena kan fisik kita itu sebenarnya katanya itu nggak bisa membedakan ketawa yang asli atau yang ketawa karir. Kayak ketawa host podcast lah gitu kalau dalam konteks gini ya kan, yang kita harus selalu nimbrung sama tamunya gitu. Itu secara fisik kita tetap mengeluarkan hormon-hormon yang bagus untuk memperbaiki mood, untuk menjaga aliran darah secara tetap oke dan lain sebagainya. Jadi itu 1, ketawa yang disengaja minimal 1 menit. Terus yang kedua juga kami di step selanjutnya itu juga mengadvokasi bahkan sampai 7 hari mencari atau menerima humor. Teorinya itu 7 humor habits. Jadi kami akan jelaskan gitu apa aja sih dalam 7 hari itu stepnya untuk mulai kita terbuka dengan keseruan dan humor itu tadi. Salah satunya ya lebih banyak nonton konten lucu, misalnya gambar lucu, meme dan lain sebagainya. Sampai terakhir bisa mentertawakan masing-masing itu punya kurangnya apa. Jadi Ulwan bicara soal Zoom ini menarik ya. Di buku ini saya lihat ada tadi itu soal ngajar daring yang tidak garing. Nah, ngajar daring ini susah loh. Apalagi waktu pandemi itu, waduh, saya tuh berapa semester itu ngajarnya daring. Zoom lagi. Belum lagi kalau mahasiswanya tuh kameranya nggak dibuka gitu ya. Nah, kasih bocoran dong. Kalau ngajar daring nggak garing tuh kayak gimana? Saya juga mau ngasih bocoran Bang kepada dosen-dosen lain bahwa sebenarnya itu ada loh sekarang AI yang seakan-akan membuat mata mahasiswa itu terbuka terus. Bahkan kayak nggak pernah kedip gitu kan. Jadi tipuan itu udah sampai sebegitunya gitu. Jadi salah satu bab yang dibahas di buku itu Bang, bahwa memang berangkat dari tantangan itu juga kami semua ngajar saat daring. Dan masih sebenarnya beberapa kami juga masih melakukan pengajaran secara daring. Memang susah, melelahkan. Istilahnya kita kayak ngobrol sama tembok gitu, karena kan nggak semua kamera nyala ya. Terus kita sendiri pengajar tuh lama-lama juga ngerasa burn out, ngerasa capek.
Nah, salah satu tipsnya yang kami tulis berdasarkan pengalaman kami itu, kalau nggak salah Mbak Novri juga yang banyak menuangkan pengalamannya di situ, itu adalah dengan setidak-tidaknya ketika kita melakukan suatu lontaran yang lucu, pengajar tuh ketawa sendiri, mengafirmasi. Karena kami advice setidaknya keseruan itu untuk kita loh. Kalau misalnya belum direspon dengan secara positif dengan ger banget oleh audiens daring, setidaknya kita sendiri yang melepaskan hormon-hormon tadi dengan berbuat ketawa yang disengaja tadi. Itu salah satu tema yang kami dorong di topik itu, Bang. Ini kalau ada yang nonton podcast ini emang gitu Iwel terus pingin nih belajar, wah kayak menarik juga nih penjelasan dari Mas Ulwan ini ya. Terus Mas Ulwan bisa bantu mereka gitu. Ya, bantu mereka untuk bisa mengajar dengan menggunakan humor gitu. Ya, dengan beberapa strategi yang kami taruh di situ. Ada 200 halaman bukunya dan itu dari 3 bab. 2 bab diantaranya praktikal banget. Jadi sangat mudah diaplikasikan. Kami harap begitu. Apa nggak ada tes dulu nih Pak? Oh saya mau gimana nih, saya nih dosen mau ngajar dengan kayak Mas Ulwan bilang itu dengan humor. Dites dulu nggak sense of humornya berapa? Coba Pak cerita lucu dulu nggak gitu ya? Ya, atau Pak dengar cerita saya ya. Kalau Pak ketawa baru lulus. Agak semacam memaksa dikit gitu ya Bang ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi salah satu kebetulan nih Bang, bentuk bantuan yang kami coba berikan juga advokasi itu selain lewat tulisan-tulisan di buku, juga ada semacam WA group gitu ya, yang nanti kami akan aktifkan kepada para pembeli untuk bisa sharing di situ. Jadi harapannya ongoing proses belajarnya itu terus berlanjut sampai misalnya ketika ada yang berani nyoba cerita apa berhasilnya apa enggaknya, sehingga jadi pembelajaran bersama juga. Masalahnya adalah kesadaran dari dosen yang kelasnya senyap garing itu yang kadang-kadang nggak muncul dari dosennya sendiri. Karena datang ngajar selesai tugas ya sudah. Ada juga yang gitu kan, ngerti nggak ngerti ya bukan lagi urusan dosennya. Ada yang berpikir begitu. Nah gimana tuh menumbuhkan kesadaran bahwa oh kayaknya nih saya nih ngajarnya masih terlalu ini nih kaku nih. Kayaknya kok mahasiswanya dari 20 mahasiswa 21 yang tidur nih. Tiba-tiba ada satu gak sengaja. Itu dari kelas sebelumnya dia belum bangun. Nah itu gimana menumbuhkan kesadaran nih? Kali ada yang nonton ya, mau dosen, kayaknya gue banget nih. Oh jadi baru muncul kesadaran itu. Sekarang akhirnya mau belajar untuk mengubah cara ngajar. Yang pertama caranya itu sebenarnya sudah Bang Iwel lakukan ini lewat sindiran-sindiran. Karena memang begitulah humor bekerja ya Bang. Jadi terima kasih sudah dibantu untuk melempar sindiran itu. Kemudian yang kedua, kami juga sebenarnya nggak bisa memaksa, karena keinginan seseorang untuk menemukan kebahagiaan, humor, itu juga harus datang dari dirinya sendiri gitu. Apabila ada orang yang ngerasa kayaknya hidup saya oke-oke aja, walaupun tidak dengar orang ketawa gitu selama 1-2 jam gitu, boleh. Tapi kami yang jelas di buku ini kami coba setidaknya yang ingin dan yang masih bertanya-tanya, kan kita juga harus kritis gitu ya terhadap naskah. Jadi silakan dikritisi juga naskah kami. Silakan untuk datang dengan 2 sikap itu, antara yang sudah siap, yang ingin belajar ataupun yang belum. Atau cara terakhir ketiga mungkin barangkali nih kepada mahasiswa, kepada ketua BEM atau ketua kelas gitu ya, kalau ngerasa ada 1-2 mahasiswanya yang 1-2 dosennya yang relevan gitu ya untuk membaca buku ini, mungkin bisa jadi kado gitu ya untuk beliau di kelas. Bapak Ibu mohon izin ini kenangan dari kelas kami. Nah itu bisa tuh buku kami, Teaching with Humor H+H sama dengan AH. Saya juga pernah berapa kali diundang oleh perusahaan ya, corporate gitu. Kan corporate itu juga punya in-house training gitu, in-house trainer. Mereka punya in-house trainer gitu kan. Jadi minta saya itu ngelatih trainernya itu gimana bisa menyenangkan ketika melakukan pelatihan begitu. Nah masalahnya adalah kebanyakan orang itu fun itu selalu identik dengan funny. Apa karena saya ngajar ya tuh mereka pingin lucu, gimana lucu nih kayak Mas Iwal nih, tolong di ini kan trainernya. Nah kalau seandainya Ulwan yang ditawarin gitu, Ulwan ini ada trainer kami kayaknya kaku banget deh, serius banget deh, coba bikin mereka menjadi lucu kalau ngajar. Nah itu gimana? Karena saya juga mikir, waduh pas datang memang kelihatan kaku-kaku, apalagi kalau misalnya trainernya itu trainer alat berat misalnya gitu. Oke, kan jauh banget ya dari manusia gitu. Iya kan, perusahaan itu kan trainernya macam-macam tergantung dari perusahaannya kan. Nah gimana Wan? Betul. Ini juga Bang yang jadi
keresahan ya dari IHIK gitu sebagai lembaga yang memang mengadvokasi humor dan sudah beberapa kali juga dimintain tolong dari lembaga Pusdiklat dari pemerintah sampai komunitas atau lembaga yang menaungi para pendakwah. Itu sudah datang ke kami dengan permintaan atau kebutuhan yang lebih kurang sama. Kami memang menyampaikan ketika di briefing maupun di hari H. Setuju banget dengan statement Bang Iwal tadi di pertama bahwa fun itu beda dengan funny. Salah satu ide yang kami adaptasi itu adalah kita itu sebagai pengajar itu harusnya not being funny, tidak menjadi orang yang lucu, tapi seeing the fun, orang yang bisa melihat dan mengangkat. Contohnya nih, simpelnya yang praktikal banget yang juga saya lakukan setiap saya ngajar itu adalah saya pakai meme, Bang. Misalnya saya ketika harus menjelaskan tentang komunikasi antar budaya, saya bawa meme tentang stereotype yang ada di Indonesia. Terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan sebenarnya si orang-orang yang ada di kelas itu, peserta ajar. Biasanya abang juga pasti udah pengalaman di dalam satu kelas itu pasti ada 1-2 orang yang celetukannya bikin ger tiba-tiba, tingkahnya bikin temen-temennya juga happy gitu. Itu yang bagi beberapa orang itu dianggap ganggu di orang di kelas. Masa saya jelasin disautin mulu gitu. Memang itu adalah efek negatifnya, tapi kita juga bisa loh memanfaatkan si figur ini sebagai Robin kita. Sebelum taping tadi abang cerita tentang teori Batman dan Robin tuh. Istilahnya kita kalau di kelas sebagai dosen Batman, nah itulah Robin kita, Bang. Nah, Ulwan terakhir nih. Ini pasti menarik sekali. Banyak yang ingin tahu bagaimana sih caranya menjadi lucu. Nah, pasti ada kiat-kiatnya kan. Gak usah banyak-banyak, coba sebutin 99 cara menjadi lucu. Kebanyakan ya. Banyakan, Bang. Banyakan. 5 aja orang-orang udah gemetar kan disuruh kayak gitu tuh. Apa tipsnya tuh untuk menjadi lucu dalam konteks nggak harus menjadi seorang komedian. Kadang seorang ayah pengen juga lucu di mata anak-anaknya ya. Kalau seorang suami mungkin udah sering lucu di mata istrinya ya. Sering dimarahin juga soalnya kan karena terlalu lucu. Oke. Kalau dari kami juga naruh beberapa ide itu. Yang pertama paling gampang dengerin pembicaraan baik yang ada dalam kelas maupun di internet. Karena memang harus diakui, Bang, kita gap generasi itu membuat gak cuma topik ya, tapi apa yang kita anggap lucu itu berbeda. Ya kalau belakangan nih ada meme 6-7 gitu. Itu sampai pembicaraan dunia tuh apa nih maksudnya 6-7? Padahal itu istilahnya bahasa prokem mungkin ya di zaman kita itu kayak ya ini mah cara suatu generasi, suatu komunitas untuk bicara, untuk engage dengan yang sesamanya. Yang nggak ngerti mah ya emang bukan bagian dari kami aja gitu. Itu satu. Pertama didengerin yang secara offline maupun online. Karena itu akan menjadi atau memicu teori humor yang namanya atau teknik humor yang namanya observational. Orang itu kadang ketawa bukan karena ada sesuatu yang lucu banget, sesuatu yang patah atau nge-twist banget. Tapi cukup dengan dimengerti. Dengan dia bicara bahasa saya, atau kalau agak kasarnya nih maaf ya Bang. Oh ternyata ada orang sesenior beliau bisa loh ngomong bahasa kami. Dan dipersepsikan mungkin patah ya, kayak ada orang berpengalaman ngomongnya meme 6-7 gitu. Nah itu mungkin agak jadi superioritas humor, tapi setidaknya dari mendengar itu adalah salah satu pintu masuk yang paling efektif. Kalau tips-tips lainnya sih sebenarnya masih banyak Bang. 99 mungkin kalau ada permintaannya kami cariin deh. Cariin. Oke, terakhir nih. Kalau ini sebelumnya belum ada, waktu Ulwan kesini belum ada yang sesi ini. Yang episode pertama itu. Pertama nggak ada. Yang cuma ganti baju doang. Nggak ada. Ya karena kata tim kreatifnya emang gitu ya, harus ada gimmicknya dikit lah di ujung kayak podcast yang lain. Jadi saya ada namanya tuh tergantung namanya siapa. Kalau karena ini Ulwan jadi True, True. Tips rahasia Ulwan. Nah, tips rahasia Ulwan. Oke. Jadi nggak harus lucu, mungkin bisa punya tips dalam bikin mie instan mungkin ya rahasia gitu ya. Bagaimana mie instannya bisa tahan 3 hari gitu. Ada nggak? Sebagai anak kos, tips rahasia dari saya untuk menghemat budget bulanan itu adalah mencari section buy one get one. Itu karena
Kalau misalnya di supermarket X itu nggak ada, geser aja sebelahnya supermarket Y, karena biasanya itu pasti ada buy one get one. Nah, silakan dicari. Nah, itulah hidup survival di Jakarta, teman-teman. Oke. Boleh saya berbagi rahasia juga? Boleh dong. Walaupun saya bukan anak kos, saya gitu juga kok. Ternyata nggak rahasia-rahasia amat. Luan, terima kasih sudah berbagi di Emang Gitu Iwal. Nanti kalau ada yang seru-seru lagi kita bahas lagi di sini. Boleh, terima kasih banyak Bang Iwel.